Hai, halo. Selamat datang kembali pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Bersama saya, Nisrina Nurul Insani. Pertemuan kali ini kita akan secara bersama menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya, karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah. Atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar kalian dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan program studi masing-masing. Kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Sukanto 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini, kalian diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Makna penting lainnya, Bung Karno juga menyatakan, Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila kita kaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Salah satu cirinya yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis,
Ini, kalian sebagai mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencangkup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Terakhir, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kalian mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo 1998. Melalui pendekatan politik, kalian diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada akhirnya, kalian akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik ini yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, kalian diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif bagi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa.